Bab 14. Aku orangnya. Dua goresan luka penuh darah muncul di wajah putih Klutang, dan darah menetes di pipinya, mewarnai lehernya menjadi merah. Ada kabut di matanya, mengalir air mata sebening kristal. Tetesan air mata mengalir ke bawah dan bercampur dengan darah di wajahnya. Saat ini, dia sudah putus asa. Menghadapi jenderal keluarga Xiao, Braxton Xiao, dia merasa putus asa dan tidak berdaya. Dia benci. Membencinya dirinya sendiri kenapa waktu itu langsung menerjang masuk ketika mendengar panggilan untuk meminta bantuan dari lautan api. Berhasil menyelamatkan seseorang, tetapi dia sendiri terbakar, menderita selama 10 tahun, dan menerima ketidakadilan selama 10 tahun. Setelah terkena luka bakar, dia menjadi bahan tertawaan teman-teman sekelasnya. Teman sekelas yang memiliki hubungan baik dengannya di masa lalu juga mengabaikannya. Ketika teman sekelas melihatnya, bagaikan melihat dewa wabah, menghindar jauh-jauh darinya. Dia dibenci oleh keluarganya, dan bahkan orang tuanya yang tercinta pun tidak menyepelekannya. Setelah sembuh, dia merasa bahwa penderitaan 10 tahun sebelumnya itu tidak sia-sia. Tapi sekarang, dia merasa putus asa lagi. Jenderal Xiao, tolong, ini bukan salah kami, ini semua karena Klutang. Semuanya karena Klutang, kamu perhitungan saja dengan Klutang, tolong, biarkan kami pergi. Dalam keputusasaan, Klutang melihat wajah Braxton Xiao yang dingin, mendengar suara permohonan dari keluarga Tang, orang-orang ini demi bisa hidup, mendorong semua kesalahan kepada dirinya. Tidak mau bicara. Braxton Xiao tampak dingin dan melambaikan tangan memberi isyarat. Segera, dua pria masuk, wakil komandan. Bawa Klutang ke ruang lelang di luar. Aku ingin seluruh Jiangzhong tahu apa akibat dari menyinggung keluarga Xiao aku, bereskan keluarga Tang, baru kita urus Max Ye. Siap. Keduanya datang dan melepaskan tali dari Klutang. Menarik rambutnya, seperti menarik seekor anjing, menarik Klutang dan meninggalkan ruangan. Klutang mengenakan gaun tipis, tubuhnya bersentuhan dengan tanah, gaunnya menjadi sobek karena gesekan, kulitnya pun lecet, membuatnya merasakan rasa sakit yang hebat. Dia berteriak minta tolong dan memohon belas kasihan, tetapi tidak peduli bagaimanapun dia berteriak, tidak peduli bagaimana dia memohon, itu tidak berguna. Di lantai atas Jiangzhong Big Hotel, pelelangan sedang berlangsung. Dalam pelelangan ini, barang-barang yang dibawa keluarga Xiao semuanya adalah barang-barang yang tidak berharga, tetapi harga pelelangannya sangat tinggi, puluhan kali lipat atau bahkan lebih tinggi dari harga barang-barang tersebut. Semua tokoh terkemuka Jiangzhong yang hadir semuanya adalah orang-orang yang berkecimpung di bidang bisnis, mereka langsung tahu apa yang sedang terjadi. Keluarga Xiao dibuat bangkrut oleh Max Ye. Braxton Xiao kembali kali ini untuk mengumpulkan dana dan berencana untuk membangunnya kembali. Para tokoh terkemuka Jiangzhong yang hadir tidak punya pilihan lain. Braxton Xiao adalah Jenderal Westland, begitu berkuasa sehingga mereka tidak berani menyinggungnya. Bahkan jika mereka tahu itu palsu dan tidak berharga, mereka tetap harus memaksakan diri membeli satu atau dua barang. Karena mereka semua tahu bahwa jika mereka tidak mengeluarkan sedikit uang hari ini, mereka pasti akan diingat oleh Braxton Xiao, dan tidak akan ada buah yang baik di masa depan. Setelah satu barang dilelang, barang lainnya dibawa keluar, yaitu lukisan, peta tempat tinggal Hua Yuesan yang utuh. Juru lelang yang seksi dan glamor berkata dengan lantang, berikut ini adalah peta tempat tinggal Hua Yuesan, dengan harga dasar 8 juta, dan setiap penawaran tidak boleh kurang dari 500.000. Setelah melihat sebuah peta tempat tinggal Hua Yuesan dikeluarkan lagi, banyak orang yang hadir mulai mengerti bahwa lukisan yang dirusak oleh Klutang juga palsu, keluarga Xiao sengaja mempersulit keluarga Tang. Karena terdengar rumor di luar bahwa keluarga Xiao bangkrut karena ketika Klutang menelepon Max Ye, dia menyalakan speakerphone. Dan Max Ye mendengar kata-kata Carter Xiao dari keluarga Xiao, barulah membuat keluarga Xiao jadi bangkrut. Peta tempat tinggal Hua Yuesan yang asli memang sangat berharga, 1,8 miliar yuan tidak berlebihan, tetapi sekarang keluarga Xiao lagi-lagi mengeluarkan yang palsu,
dan secara terbuka menawarkan harga 8 juta, ini jelas-jelas menipu. Keluarga Wang menawar 10 juta, aku beli lukisan ini. Keluarga Zhao menawar 11 juta. Aku ingin lukisan ini. Keluarga Zhou mengeluarkan 12 juta. Walau tahu itu palsu, tetapi untuk menjilat Braxton Xiao, wakil komandan Westland, beberapa keluarga kaya menawarkan harga. Sebuah lukisan palsu yang tidak bernilai dengan cepat dinaikkan menjadi 12 juta, bahkan harganya masih menunjukkan peningkatan. Peta tempat tinggal Hua Yuesan yang terakhir ini dibeli oleh sebuah keluarga dengan harga tinggi 21 juta. Dan saat semua orang menunggu barang berikutnya untuk dilelang, dua pria bersenjata lengkap menarik seorang wanita sedang berjalan kemari. Wanita itu acak-acakan dan wajahnya berlumuran darah. Salah satu sepatu hak tingginya terlepas, lututnya juga lecet dan darah terus mengalir. Melihat pemandangan ini, semua orang di area itu langsung tersentak. Klu Tang diseret ke panggung pelelangan. Wajahnya menghadap area lelang di bawah, menghadap semua orang. Ada lusinan orang yang duduk di kursi lelang. Ini semua adalah orang-orang terkemuka di Jiangzhou, tetapi melihat wajah Klu Tang yang berdarah, mengerikan dan menakutkan, wajah mereka pucat ketakutan, hanya duduk diam di kursi, bahkan tidak berani menghela nafas. Selamatkan aku, selamatkan aku. Melihat banyak orang di sini, Klu Tang seperti menemukan penolong, dia mengulurkan tangannya dan terus meminta bantuan. Namun, ada puluhan orang di tempat tersebut, tetapi tidak ada yang berani berdiri dan mengucapkan sepatah kata pun, karena di kedua sisi Klu Tang ada dua orang yang bersenjata lengkap. Braxton Xiao keluar dengan membawa belati, datang ke panggung pelelangan, menarik rambut panjang Klu Tang, menunjukkan wajahnya dengan jelas di mata semua orang, dan berkata dengan dingin, keluarga Xiao kami adalah keluarga besar dan terhormat No. 1 di Jiangzhou. Siapapun yang melawan keluarga Xiao harus mati. Saat dia berbicara, belati di tangannya menggores wajah Klu Tang lagi. Klu Tang kesakitan sampai ekspresinya sedikit aneh, dia melolong kesakitan. Bunuh aku mohon, bunuh aku, jangan siksa aku lagi. Klu Tang disiksa sampai sudah lelah secara fisik maupun mental. Saat ini, dia hanya ingin mati dan segera bebas. Dia terus memohon agar Braxton Xiao membunuhnya. Di luar hotel, Kingston Jiang dan Bloody terus menunggu di sini. Melihat waktu hampir tiba, mereka mengenakan topeng yang telah mereka persiapkan sebelumnya dan berjalan menuju hotel. Namun pintu gerbang tersebut dijaga oleh tentara bersenjata lengkap, bukannya melalui pintu depan, mereka justru melalui pintu belakang. Kingston Jiang dan Bloody mengenakan topeng dan datang ke lantai atas hotel tempat perjamuan lelang berada, tetapi sebelum mereka masuk ke tempat pelelangan, dia mendengar tangisan dan permohonan yang menyakitkan dari Klu Tang. Mendengar suara ini, jantungnya langsung terhenyak, wajahnya langsung terlihat suram dalam sekejap, api amarah mengalir dari kaki ke otaknya. Bloody mengikuti Kingston Jiang, dan tiba-tiba merasakan hawa kejam yang mengerikan meletus dari Kingston Jiang. Hawa penuh kekejian ini terlalu menakutkan, begitu mengerikan sehingga dia pun gemetar, dan tubuhnya mau tidak mau mundur beberapa langkah. Dia telah bersama Kingston Jiang selama bertahun-tahun, dan dia hanya pernah melihat hawa ini sekali. Itulah setahun yang lalu, ketika kerusuhan Belantara Selatan, puluhan ribu tentara naga hitam dijebak sehingga mati di tangan musuh. Ketika itu, Kingston Jiang marah dan menerobos ke base camp musuh sendirian. Pertempuran itu, darah mengalir di mana-mana. Dalam pertempuran itu, tumpukan mayat bagaikan gunung. Dalam pertempuran itu, tengkorak komandan musuh dibawa kembali oleh Kingston Jiang. Pada saat ini, di area, belati di tangan Braxton Xiao sedang bertumpu di leher Klu Tang. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, dia berkata, aku akan memberimu kesempatan lagi. Siapa orang yang kamu selamatkan 10 tahun yang lalu? Brak. Pintu tempat pelelangan tiba-tiba ditendang. Aku orangnya. Raungan penuh kemarahan dan mematikan bergema. Bersambung.